Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada saat detik-detik terakhir dalam hidup manusia, mereka akan tetap menggoda dan berusaha menyesatkan manusia. Tahukah Anda, saat sakratul maut, iblis datang membawa 7 godaan yang bertujuan agar manusia tersesat dan masuk ke dalam neraka menemaninya. Tidak ada yang bisa selamat dari godaan iblis tersebut kecuali hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa. Iblis memang lebih kejam kepada anak Adam ketika ada di ujung kematian. Untuk memastikan kematiannya berada dalam kondisi yang tidak taat, tidak beriman, dan melakukan hal buruk. Lalu, apa saja 7 godaan iblis kepada manusia saat sakratul maut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Iblis dengan rupa binatang yang ditakuti. Ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut, iblis akan mendatanginya dengan rupa binatang yang ditakuti. Biasanya binatang yang ditakuti seperti ular, harimau, buaya, atau binatang lainnya. Saat orang tersebut memandangi iblis dengan rupa binatang menakutkan, maka ia akan terkejut dan lari ketakutan hingga melompat-lompat, merasa akan dibunuh oleh binatang yang menakutkan itu. Dalam hal ini, manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia calon penghuni surga atau neraka? Apabila manusia meninggal karena ketakutan akan iblis itu, maka ia telah mati dalam keadaan lupa dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia telah menjadi orang yang munafik dan menjadi calon penghuni neraka. Namun sebaliknya, jika manusia bisa melawan iblis tersebut dan bisa mendapatkan ketenangan karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan membukakan pintu surga baginya. Iblis dengan rupa aneh. Iblis dengan rupa aneh ini salah satu iblis yang akan mendatangi manusia saat sakratul maut. Iblis jenis ini dapat berbentuk sebagai emas, perak, bahkan bisa juga sebagai minuman dan makanan yang lezat. Iblis jenis ini mendatangi manusia yang sedang sakratul maut untuk menguji keimanan manusia. Pada dasarnya, orang yang sakratul maut biasanya akan teringat dengan ketamakannya terhadap barang-barang di dunia. Nah, jika saat sakratul maut seseorang mulai meraba dan menyentuh barang duniawi, berarti ia telah memilih untuk memegang iblis dengan rupa aneh ini. Itu artinya dia meninggal dunia dalam keadaan lupa dan lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lebih memilih untuk mendapatkan harta duniawi. Iblis dengan rupa yang paling dibenci. Iblis dengan rupa yang paling dibenci ini biasanya mendatangi manusia saat sakratul maut dengan wujud orang-orang yang dibencinya selama hidup di dunia. Seseorang yang sedang sakratul maut dan melihat orang yang dibencinya, maka ia akan berusaha melakukan sesuatu pada musuhnya tersebut, baik untuk mendorongnya atau menyakitinya. Pada saat inilah orang itu akan meninggal dalam keadaan munafik karena telah lupa dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kembali baginya ialah di neraka karena telah menjadi pengikut iblis. Iblis dengan rupa binatang yang disukai. Iblis dapat mendatangi manusia yang sedang sakratul maut dalam rupa binatang yang disukainya, seperti
kucing, kelinci, ataupun anjing peliharaan. Jika manusia itu melihat binatang yang disukainya, lalu ia memilih untuk meraba-raba, memeluk, dan menyayangi binatang yang disukainya, kemudian malaikat mencabut nyawanya, maka ia mati dalam keadaan lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya manusia tersebut sudah menjadi pengikut iblis dan hanya nerakalah tempat yang pantas baginya. Iblis dengan rupa keluarganya yang hendak mati. Iblis akan mendatangi manusia yang sedang sakaratul maut dalam rupa seperti sanak saudaranya yang hendak mati, seperti ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara lainnya. Mereka akan menawarkan hal-hal yang disukai olehnya. Namun, iblis akan membuat janji jika orang itu mau menerima pemberiannya, maka ia harus menurut pada iblis dan menyembah Tuhan mereka. Orang yang terlena dengan hal ini, maka orang itu akan termasuk dalam kaum munafik. Iblis dengan 72 barisan. Iblis akan datang dalam 72 barisan pada saat manusia sedang sakaratul maut. Dalam kisahnya, umat Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 73 barisan yang terdiri dari 72 barisan yang masuk neraka dan satu barisan yang benar. Dengan datangnya 72 barisan itu akan membuat orang tersebut lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kaum munafik. Sahabat, oleh karena itu, tanda-tanda sakaratul maut perlu diwaspadai. Ketahuilah bahwa iblis itu akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam yang setiap satu berlainan di dalam waktu manusia sakaratul maut. Oleh karena itu, hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia akan kalimat talqin, yaitu La ilaha illallah, untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan iblis dan syaitan yang akan berusaha bersungguh-sungguh menggoda orang yang sedang dalam sakratul maut. Iblis yang menyatakan sebagai ulama pembawa kitab. Saat manusia sakratul maut, iblis juga akan mendatangi manusia dengan rupa sebagai ulama pembawa kitab. Iblis itu akan menasihati orang tersebut bahwa ia merupakan seorang ulama yang akan menyampaikan kebaikan baginya, dan pada saat itu juga iblis akan menampilkan Tuhan dan surga palsu untuk mengiming-imingnya. Jika ia menyetujui hal tersebut, maka ia sudah menjadi pengikut iblis dan menjadi calon penghuni neraka. Sahabat beriman, jika seorang muslim menyadari besarnya ujian kematian dan bahwa dia akan menghadapi masa-masa yang berat tersebut, maka dirinya akan bersiap siaga dan membekali diri dengan amal soleh serta berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan husnul khotimah baginya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya yang beriman. Jika orang tersebut diketahui memiliki hati dan rasa cinta yang jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari kesesatan. Maka janganlah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Jawabul Kafi, bagaimana akan mendapatkan husnul khotimah orang yang hatinya lalai dari berzikir kepada Allah, lalu dia menuruti hawa nafsunya dan sikapnya tak terkendali? Maka orang yang hatinya jauh dari Allah Ta'ala, lalai beribadah dan tunduk pada hawa nafsu, lisannya kering dari berzikir, anggota badannya tak bergerak untuk taat kepada Allah, justru sibuk dalam kemaksiatan kepada Allah, jauh baginya untuk mendapatkan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, innal lazina yadahiluna an sabilillahi lahum azabun syadidum bima nasu yaumal hisab.
Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surah Sad ayat 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.